Kabarnya BPOM menolak untuk menjadi saksi ahli di sidang Nikita Mirzani. Jadi haters Nikita Mirzani ini pasti akan langsung tepuk tangan. Apa itu? Pak, mungkin menanggapi Pak, Nikita Mirzani menginginkan pihak BPOM menjadi saksi ahli di minggu ini, mungkin seperti apa nih Pak? Ya, mengenai surat pengacaranya Nikita Mirzani telah disampaikan kepada BPOM. Tentu sebagai lembaga negara seperti janji saya, kita konsisten dengan janji itu. Tapi karena ada aturannya, aturan karena menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan. Badan POM resmi mengeluarkan pernyataan dan menolak terkait dengan permintaan terdakwa Nikita Mirzani untuk menghadirkan saksi ahli dari pihak BPOM di muka persidangan tanggal 25 September 2025 mendatang. Dr. Taruna Ikrar selaku Kepala Badan POM menjelaskan lebih lanjut bahwasanya Badan POM memiliki peraturan terkait dengan permintaan dari terdakwa Nikita Mirzani untuk menghadirkan saksi ahli dari pihak BPOM. Dr. Taruna menjelaskan bahwasanya terkait dengan permintaan terdakwa Nikita Mirzani untuk menghadirkan saksi ahli dari Badan POM dinilai sebagai permintaan secara individu, bukan secara kelembagaan. Jika permintaannya secara kelembagaan, harusnya dari pihak hakimlah yang mengajukan permintaan untuk menghadirkan saksi ahli dari Badan POM. Jadi permintaan terdakwa Nikita Mirzani untuk menghadirkan saksi ahli dari Badan POM tidak memenuhi kriteria peraturan yang berlaku dari Badan POM. Kabarnya BPOM menolak untuk menjadi saksi ahli di sidang Nikita Mirzani. Jadi haters Nikita Mirzani ini pasti akan langsung tepuk tangan. Bahkan mungkin ada yang sujud syukur. Tapi tunggu dulu sampai cendol. Kita harus lihat prosedurnya dulu nih. Jadi kalau kita melihat wawancara Kepala BPOM ya, BPOM itu bukan menolak secara personal kepada Nikita Mirzani ya, tapi karena secara hukum acara pidana, saksi ahli dari lembaga ya, biasanya diundang resmi oleh pengadilan atau jaksa, bukan oleh individu. Nah, di tahap penyidikan sampai cendol, penyidiklah yang biasanya berhak meminta keterangan ahli dari lembaga. Sedangkan di tahap persidangan ya, yang bisa memanggil ahli dari lembaga itu adalah jaksa dan hakim. Biasanya nih ya, kalau terdakwa atau pengacaranya ingin menghadirkan saksi ahli dari lembaga ya, yang bertujuan untuk meringankan ya, caranya bukan mengirim surat langsung ke lembaga, melainkan mengajukan permohonan resmi ke majelis hakim supaya hakimlah yang memanggil lembaga tersebut. Nah, dalam wawancaranya Kepala BPOM juga mengatakan ya bahwa mereka sudah pernah memberikan keterangan di tahap penyelidikan. Sehingga wajar ya mereka menyatakan baru akan kembali hadir ya bila ada panggilan resmi dari hakim. Ini memang prosedur sampai cendol, prosedur standar lembaga pemerintah ya, agar tidak terkesan memihak salah satu pihak di pengadilan. Jadi sampai cendol, kita jangan buru-buru menyimpulkan BPOM itu takut atau berpihak ya. Karena dalam hukum acara pidana Indonesia ya, pemanggilan saksi ahli dari lembaga khususnya harus lewat saluran resmi supaya keterangannya itu sah sebagai alat bukti. Nah, netizen yang paham hukum pasti lebih tenang melihatnya ya. Mari kita biasakan dulu menunggu bagaimana majelis hakim bersikap ya dalam perkara ini dan tetap jaga literasi hukum secara bersama-sama. Apa itu? Pak, mungkin menanggapi Pak, Nikita Mirzani menginginkan pihak BPOM menjadi saksi ahli di minggu ini, mungkin seperti apa nih Pak? Ya, mengenai surat pengacaranya Nikita Mirzani telah disampaikan kepada BPOM. Tentu sebagai lembaga negara seperti janji saya, kita konsisten dengan janji itu. Tapi karena ada aturannya, aturan karena menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan. Nah, kalau atas nama lembaga, itu at least bukan permintaan pribadi, tapi permintaan hakim. Ya benar kan Pak, harus permintaan hakim. Nah, jadi seperti, dan yang kedua, secara prinsip, pada saat kasus ini digelar, sebetulnya Badan POM telah memberikan saksi ahli di kepolisian saat itu.
Jadi tentu dua hal itu membuat Badan POM akan memberikan jawaban konsistensi kami sesuai dengan hukum. Dan seperti bahasa saya sebelumnya, Badan POM sebagai lembaga negara harus berdiri di tengah-tengah, harus tegak lurus sama aturan dan tidak memihak ke kiri dan ke kanan, memihaknya kepada aturan yang ada di negeri kita. Jadi itu jawaban kami ya tentang tapi permintaan hakim. Ya benar kan Pak, harus permintaan hakim. Jadi paham ya gengs ya, bahwasanya BPOM bukan menolak untuk dihadirkan sebagai saksi, tapi karena beliau atau BPOM ini merupakan suatu badan, maka permintaan untuk menjadi saksi bukan sekedar dari PH-nya Nikita Mirzani, tapi harus dari hakim juga. Jadi jika hakim meluluskan permintaan dari PH-nya Nikita Mirzani, artinya BPOM bisa menjadi saksi, ya. Tapi jika BPOM tidak bisa atau tidak ada di deretan kursi saksi, artinya hakim tidak mengizinkan itu. Artinya kita semua paham ada apa. Perasaan kemarin si bapak-bapak BPOM katanya mau tuh kalau misalkan siap menjadi saksi. Sekarang bilang harus lewat tebaga. Aduh tolonglah Pak Hakim, coba Pak Hakim tolong. Jadi kepala BPOM bilangnya harus dari Pak Hakim ya. Nah Pak Hakim sekarang tolong bersurat ke BPOM supaya BPOM mau datang jadi saksi. Nah aku mau lihat nih, setelah Pak Hakim bersurat kepada kepala BPOM, apakah Bapak kepala BPOM mau datang nih sebagai saksi di sidang Nikita Mirzani? Coba ayo teman-teman minta tolong si hakimnya bikin surat ke Bapak kepala BPOM ya. Ditunggu. Gue terlalu paling mundur, gue pengen merepet betul, pengen lari gue. Parah sih. Kalian tau nggak? Kalau tadi malam Reza Gladys sama Mufid udah ikut komal-komalan, udah sibuk menjelaskan, udah sibuk cari pembelaan. Kenapa penontonnya cuma 600? Kalian kemana? Maksud kalian apa? Nggak bisa kalian tonton itu? Minta tolong kali aku sama kalian, hah? Udah turun gunung loh orang itu. Apa salahnya kalian tonton? Ngapain rupanya kalian tadi malam sok-sok sibuk kalian ku tengok. Kalian tonton apa? Parah kali kalian. Udah capek dia menjelaskan, tahu kalian. Si Mupit sama Rejo Gladys udah ikut di komal-komal, udah sibuk menjelaskan. Udah sibuk membela diri. Hah? Parah. Kalian parah. Cuman Reja Gladys lah mengadaulah. Kau yang datang, kau yang nyariin si Niki, kau pula bilang korban pemerasan. Kau yang pengen ketemu, kau yang pengen baik-baik, kau bilang AYWO. Kau bilang pula aku diperas. Podcast kau nangis-nangis, tapi bisa kau ngambil kaca, tacap pula kau. Entah nggak ngerti lagi aku nengok si Reza Gladys ini lo KE, betul. Kau laporkan si Niki. Kau bilang lah dia melakukan pemerasan kan Reza, gitu kan ceritanya kan. Padahal kau yang ngejar-ngejar, kau yang ngebet kali. Ya kau bilang kau tertekan, tapi masih normalnya kehidupanmu. Ala-ala kau psikolog, ala-ala kau tumbang masuk RS, bacot, bacrit, lagu lama. Gak habis pikir aku nengok kakak ini. Kau laporkanlah si Niki. 4M kau ceritakan. Sementara si Niki setiap datang ke persidangan, outfitnya pun lebih dari itu. Berobat napa?